مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Salim Tricahyono. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari program studi perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan tausiah singkat mengenai hukum dan ancaman penimbunan barang dalam berbisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester ketiga pada mata kuliah Hadis Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Hanif Modani. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur segala kehidupan manusia dengan sedemikian rupa dan sempurna. Dialah yang membuat tatanan kehidupan di seluruh alam semesta dengan sebaik mungkin, sehingga para makhluk hidup yang hidup di dalamnya merasa aman dan nyaman karena semuanya telah diatur sejak lama, bahkan sebelum manusia diciptakan. Islam memang rahmatan lil alamin, di mana semua sisi kehidupan telah disusun dan disempurnakan untuk mencapai kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Ekonomi dalam Islam mengajarkan kita bahwa keadilan dan kebaikan atau falah adalah dasar tujuan kita untuk bermuamalah. Prinsip kita dalam melakukan kegiatan bermuamalah haruslah menghindari unsur yang mengundang kemudaratan atau kerusakan yang bisa membahayakan kehidupan manusia, seperti ketidakjelasan, gharar, perjudian atau maisir, riba, penipuan, tadlis dalam jual beli, dan penimbunan atau ihtikar. Salah satu bentuk kemudaratan yang sering terjadi dan dilakukan oleh pedagang atau pengusaha adalah penimbunan atau ihtikar, di mana hal ini dapat merusak sistem tatanan perekonomian sebuah negara dan mekanisme pasar, sehingga terjadilah kerugian di salah satu pihak, yakni pembeli atau konsumen sebagai salah satu pelaku dalam kegiatan ekonomi ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bersama, penimbunan barang adalah pembelian bahan makanan secara besar-besaran, kemudian ditimbun sehingga harganya naik. Hukum menimbun barang dengan tujuan memperoleh keuntungan besar ini adalah haram, karena tindakan tersebut mengandung unsur kezaliman. Perbuatan penimbunan ini sama halnya dengan praktik monopoli, di mana praktik ini menimbulkan barang menjadi langka sehingga memberikan tekanan yang sangat besar kepada pasar akibat jumlah permintaan meningkat melebihi barang yang tersedia di pasar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Sebagai salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man ihtakara hukrata yuridu ayyubliya biha 'alal muslimina fahuwa khati'un." Yang artinya bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menimbun barang yang dibutuhkan orang muslim dengan niat membuatnya mahal atau paceklik, maka dia orang yang bersalah atau pendosa. Hadis riwayat Ahmad. Jadi, seseorang yang melakukan penimbunan barang untuk dijual dengan harga mahal padahal orang muslim membutuhkannya, maka dia termasuk orang yang pendosa. Hadis tersebut juga menjelaskan kepada kita, terutama para pedagang yang ada di pasar, bahwa apabila manusia sedang berada dalam kondisi kesusahan untuk memenuhi kebutuhan utamanya yang dicari, sebagai pedagang janganlah memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan yang besar dengan melakukan penimbunan, karena hal itu merupakan perbuatan zalim yang akan menambah dosa. Dari itu, maka seharusnya pedagang-pedagang tersebut lebih baik menerapkan sikap kepedulian sosialnya untuk membantu masyarakat dalam menghadapi masa sulitnya, seperti saat ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bukan sebaliknya, di mana para pedagang menimbun dan menaikkan harga normal yang kenaikannya bisa ratusan persen. Tindakan ini dinilai sebagai perilaku tidak bermoral karena mengeksploitasi hak-hak konsumen secara berlebihan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya ihtikar adalah perbuatan yang zalim. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita tentang ancaman-ancaman yang akan didapatkan oleh manusia ketika melakukan penimbunan dalam berbisnis. Hal tersebut juga dapat membahayakan pada dua maqasid syariah yang dimiliki oleh manusia, yaitu hifz an-nafs atau jiwa dan hifz al-mal atau harta. Pertama, orang yang melakukan penimbunan barang akan mendapatkan laknat dari Allah. Laknat ini adalah hukuman terberat di mana manusia telah dijauhkan dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan laknat darinya seolah-olah kita tidak pernah menjadi manusia yang berguna dan hidup yang dilalui oleh kita diisi dengan penuh kesia-siaan. Kedua, akan mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Para penimbun nantinya akan diberikan hukuman berupa sebuah kegelapan seperti orang yang tersesat di tengah jalan. Ketiga, akan terancam oleh doa orang yang dizolimi. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan doa orang-orang yang dizolimi meskipun dia adalah orang kafir sekalipun. Doa orang yang terzolimi tersebut pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, akan dijauhkan dari al-falah atau kebaikan dan keberuntungan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ciri pedagang yang baik adalah diukur dari keberkahan dan kebaikan harta yang ia dapatkan. Harta yang diperoleh dengan cara batil seperti melakukan penimbunan, cara batil tersebut itu adalah cara batil seperti melakukan penimbunan itu untuk mendapatkan keuntungan yang besar, maka sudah pasti tidak berkah dan tidak baik untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir, akan dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah. Semuanya dapat Dia lakukan, termasuk kenikmatan dan kebahagiaan yang biasanya kita rasakan saat beribadah dapat berubah menjadi sukar bahkan hilang akibat hidayah yang dicabut olehnya. Nah, dari kelima ancaman tersebut, sebaiknya para pedagang kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perniagaan dengan cara-cara yang benar untuk mendapatkan keberkahan hidup.
Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menutup tausiah kali ini, saya mengajak kepada semua masyarakat, khususnya kaum muslimin dan muslimat, untuk bersama-sama menjauhi perilaku kemudaratan dalam menjalankan kegiatan muamalahnya, terutama kegiatan penimbunan barang yang akan merugikan banyak pihak. Saya berdoa semoga tidak ada lagi perilaku penimbunan yang dapat merusak sistem tatanan perekonomian di sebuah negara dan mekanisme pasar tentunya, sehingga tidak terjadi kerugian di salah satu pihak. Dan semoga kita semua selalu dalam kelindungan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersama-sama menjalankan apa yang telah diperintahkannya dan dapat menjauhi apa yang telah dilarangnya, sehingga kita semua mampu menjalankan amanah sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala dengan baik di muka bumi untuk kesejahteraan bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah, kilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, kilaf dan dosa. Sekian akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.